Dah, tes. Ya masuk. Ya. Maaf ya kalau makan. Soalnya saya nggak puasa. Bener-bener nih. Ya, saya nggak puasa. Nggak puasa. Kameramen juga nggak puasa. Jadi kita di sini membahas apa ini kira-kira? Ini sih, awal sih. Udah lama ketemu nih. Iya. Jadi udah lama nggak terlihat. Udah bisa dipegang. Tapi jangan dulu, harus cuci tangan, mana clean-nya. Ini sebenarnya kurang kerjaan ya temanku nih. Ini ya guys, hand sanitizer guys. Goblok. Dah, bersih dah. Nah, jadi di sini sebenarnya kita nggak mau gimana ya. Cuman pengen menceritakan pengalaman Story dari kita berdua. Kamu aja kali. Mana ya? Pokoknya nanti kalau misalnya dari pengalamanku sama pengalaman si Wiku mungkin ya mungkin dari kita berdua ya di sini sebenarnya cuma pengen sharing pengalaman yang mungkin dibilang sedikit menceritakan mitos-mitos. Jangan nanti rumahku wedi aku ora iso turu dhewe. Ya ora turu dhewe. Ya. Sorry. Nah. Cek kajian teman kita yang tinggal rapi. Jadi singkat cerita tuh Kamu nih ya? Yang dialami kamu? Dulu waktu aku pulang nengok simbahku di Boyolali. Ya Boyolali lho, Boyolali. Terus sebenarnya kan itu kalau nggak salah nginep nggak sih? Nginep ya? Kowe ngomong harus apa? Jadi kan kita pulang tuh dari tempat simbahku tuh sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam tuh lewat di daerah mana ya? Ancol. Daerah Andong ya, Andong. Nah, sekilas cerita setelah itu kita lewat di jalan yang menurutku itu cukup sepi sih, soalnya wajar ya. Wajar bengi sepi no, mau sampe reading bengi. Ya itu cerita naik mobil gitu. Naik mobil kan. Kamu nyetir. Ya. Terus aku yang nyetir, di sini sampingku bapakku, belakang ibuku sama ada bulekku. Adikmu Di tengahnya. Di Tengah apa di pinggir di. Tak kira dijak. Pokoknya itu udah beberapa bulan yang lalu sih. Terus habis itu waktu kita lihat situ tuh kamu aja kali. Awalnya sih ini cuman iseng-iseng aja sih. Ibuku tuh cerita waktu jalan sini itu, jalan apa gitu lupa namanya itu. Di Andong, sekitaran Andong. Daerah Andong gitu, Boyolali gitu. Daerah situ tuh emang katanya dulu tahun 80-an, tahun 80-an ya, zamannya Soeharto. Zamannya Soeharto itu ada yang namanya Petrus, penembakan misterius. Gitu loh, yang menentang Soeharto gitu loh, akan ditembak misterius gitu loh. Yang kalau nggak salah sih, kalau aku baca-baca di internet tuh kasus yang terbanyak tuh antara di Jakarta, di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi yang paling banyak tuh ya di Jakarta, walaupun di daerah-daerah lainnya tuh juga masih banyak gitu. Dan sasarannya ya kayak preman-preman gitu. Nah, setelah cerita-cerita kayak gitu, kan itu posisi mobil kacanya aku buka semuanya tuh. Kalau di bagianku sih hampir full tak buka gitu. Soalnya ya hardang, soalnya dingin dah. Malam-malam dingin, enak gitu kan hawanya kan di kiri kanan hutan gitu kan. Cozy. Terus habis itu sempet nih cuman ngerasain kok merinding gitu. Merinding kenapa nih? Merinding ademen apa piye? Kan beda. Ya awalnya cuman kayak aku pikir tuh merinding dingin gitu. Dingin soalnya juga habis hujan tuh. Habis hujan merinding gitu. Terus habis itu ya itu kok tiba-tiba bau bangkai bosei kayak makser langsung selewat doang apa langsung pengat. Nah, itu tuh sih
kalau ya kalau kita secara nalar ya, kalau bau bangkai tikus apa bau hewan gitu ya kan, bau bangkai hewan tuh cuman baunya nyengat tapi nggak nyengat banget loh, nggak pekat gitu, kayak cuman lewat ya, doang gitu loh. ya masih enak dicium ya. Masih enak dicium. Nah pokoknya bau bangkai lah, tapi kok lama-kelamaan bau bangkainya ini kayak Semakin apa dekat ya, sama amis gitu. amisnya tuh bukan amis bangkai tapi amis kayak amis darah gitu, Namanya amis darah. gitu kan. Nah terus Terus kamu aku masih itu belum ngeh ya, belum ngeh kayak cuman oh paling bangkai ayam gitu. bangkai tikus ketabrak Ah. gitu kan gitu. Nah terus aku langsung tutup jendela. Semuanya. Oh. Ya aku tak apanya setengah doang nih, setengah Ah. doang. Ngetes apa baunya masih. Nah, itu sempat berapa menit ya? Sempat 10 menitan. Saya kan jalannya panjang itu kan. Coba. Panjang. Kiri kanan gelap, cuman pohon-pohon. Tapi jalannya halus. Emang enak sih kalau Enak. siang-siang di situ emang enak. Clear tingkui. Terus habis itu ya gitu kok. Wih. Terus Anginnya banter guys. Terus. anginnya emang enak gini. Silir. Orangnya dateng. Ramai. Enggak. Terus habis itu kok tiba-tiba tuh bau bangkainya tuh Langsung ingat. pertama aku yang bau, bapakku aja enggak, padahal kan deket gitu kan. Terus setelah aku tutup jendela sekitar 2 menitan itu bapakku yang sampingku juga nyium baunya itu. Baunya Tapi nggak ngomong gitu. Bau. Ini bau apa ini enggak. Ngomong gitu. ya nih baunya juga sama, tapi kok aku ngehnya baru setelah bapakku ngomong itu. Terus bapakku akhirnya juga nutup kaca. Terus habis itu setelah ngelewatin itu kan nggak bau gitu kan. Terus Waktu itu nggak tahu apa mataku yang salah apa cuman keadaannya doang ya. Itu tuh pas lihat tanjakan kan pas belokan gini itu gelap. soalnya nggak ada lampu ya, nggak ada penerangan. Cuma lampu mobil doang gitu kan. Terus ini kayak aku ngeliat mataku tiba-tiba kabur gitu. Blur kayak ya itu kayak bangun tidur. Terus lihat kabut Padahal aslinya nggak ada kabut kan aslinya. katanya. Malam-malam gitu kan. Masalahnya kalau di nalar sih sebenarnya malam-malam kabut ya masuk kalau soalnya habis hujan juga kan. Iya. Tapi masalahnya aku ngomong sama bapakku juga, ini ada kabut nggak sih, aku nanya gitu kan. Nggak ada gitu kan, cuman basah doang jalannya gitu sama pohon-pohon gitu, kabut gitu kan. Terus aku mau jalan mobilnya tuh pelan gitu, ya aku banterin. Ya amit-amit kalau kejadian kayak gitu, kecelakaan kan repot toh. Ya, repot kamunya repot. Terus habis itu ya itu, terus aku sebenarnya di dalam ini tuh, dalam hati apa dalam perut apa di mana kan, ini kan banyak ya, nih organ. hati di sini mas, Jantung di sini. ya. Terus habis itu ya gitu sih. Terus kok kamu udah tahu kan, kamu sebelumnya kan nggak tahu tuh ini tempat cari nih, tempat bekas Petrus itu tahu dari mana? Emang udah tahu kayak gitu apa dikasih tahu apa gimana? Dikasih tahu, soalnya kan ini ibu kan juga asal situ kan. Terus dulu tahun-tahun pokoknya tahun 80-an tuh emang di situ tuh dikenalnya rawan kayak begal gitu. Kalau zaman-zaman sekarang dikenalnya begal, rampok gitu. Nah, mungkin kalau kita lihat sejarahnya di situ emang kampung bisa dibilang kampung preman lah. Di sekitarnya situ. Saya kan kalau zaman sekarang sama zaman dulu kan beda. Beda banget.